Halo teman-teman, selamat datang kembali. Welcome back to Learning Channel. Uh, Ketemu lagi. Hari ini kita akan masih membahas tentang perdagangan internasional. Fokusnya kali ini kita akan membahas tentang Incoterm. Ya, kalau teman-teman eksportir importir pasti familiar dengan namanya FOB, CFR, CIF, ya, CPT dan lain-lain. Ya, itu memang adalah Incoterm yang sering digunakan ya, FOB, CFR, CIF. Tapi apakah teman-teman tahu ada berapa banyak sih Incoterm yang memang bisa digunakan di dunia perdagangan internasional? Atau bahkan apakah teman-teman semua sudah tahu apa itu Incoterm? Oke, nah sekarang kita akan bahas diskusi lebih detail tentang Incoterm. Oke, jadi ada beberapa fakta menarik tentang Incoterm, yaitu adalah Incoterm pertama kali terbitkan oleh ICC, International Chamber of Commerce, di tahun 1936. Tujuan adanya Incoterm adalah untuk menyediakan aturan internasional terkait dengan perdagangan yang sering dilakukan. Nah, Incoterm sudah beberapa kali direvisi, yaitu di 1953, 67, 76, 80, 90, 2000, 2010, dan terakhir di 2020. Ya, revisi ini terjadi karena memang perlu adanya perubahan dikarenakan ya perdagangan sekarang kan lebih maju ya, lebih maju, jadi peraturan-peraturannya memang harus diupdate. Oke. Nah, pertanyaan mendasarnya adalah what is Incoterm? Oke. Incoterm adalah aturan yang terdiri dari 3 huruf terminologi yang mencerminkan kontrak penjualan. Ya, keywordnya adalah kontrak penjualan dalam perdagangan baik lokal maupun internasional. Nah, fungsi Incoterm sendiri ada beberapa, tapi dibagi menjadi 3 bagian besar ya. Jadi Incoterm itu punya 3 fungsi utama, yaitu pembagian tugas, pembagian resiko, dan pembagian biaya. Ya, artinya apa sih tugas dari penjual dan pembeli? Ya, artinya siapa nanti yang mengurus alat angkut waktu ekspor atau impor, atau nanti siapa yang mengurus clearance waktu ekspor atau impor. Ya, yang kedua adalah resiko. Nah, resikonya akan berpindah itu pada saat kapan? Ya, itu akan tergantung dari jenis Incoterm yang dipilihnya. Ya, jadi pada saat melakukan perdagangan internasional itu nanti jelas diatur resikonya si pembeli itu dari A sampai mana, gitu ya, misalnya sampai B. Nah, nanti dari B sampai Z, artinya sampai ke pelabuhan atau ke warehouse tujuan, itu nanti bebannya resikonya adalah risiko si penjual, si pembeli, gitu ya. Nah, ini nanti diatur risikonya seperti apa. Yang ketiga adalah alokasi biaya. Siapa nanti yang membayar biaya loading atau unloading? Nanti lalu siapa yang bayar biaya untuk alat angkut? Kalau nanti memang dimintakan asuransi, siapa yang bayar asuransi? Termasuk dengan nanti biaya-biaya untuk clearance, biaya cukainya itu siapa yang bayar? Diatur dari 3 huruf Incoterm. Oke? Ya, Incoterm sendiri ada total 11 ya. 11 peraturan atau 11 rules dari Incoterm ya. Dibagi menjadi 2 besaran utama. Yang pertama adalah rules of any mode or modes of transport. Yang kedua adalah rules for sea and inland waterway transport. Ya, gampangnya adalah begini. Incoterm itu dibagi menjadi 2 bagian besar, yaitu ada 4 ya. 4 Incoterm yang berlaku jika transport dokumennya adalah lewat laut. Ya, melewati laut atau pakai kapal atau pakai vessel, maka yang bisa dipakai adalah ini. Ada FAS, ada FOB, ada CFR, dan ada CIF. Nah, sisanya yang 7 itu adalah Incoterm yang bisa digunakan jika modenya atau alat angkutnya apapun ya.
Jadi seperti kita tahu kalau misalnya kita mau dagang gitu ya, mau dagang, bisa kita barangnya dikirim pakai truk, bisa pakai kereta api, bisa pakai kapal laut, atau bisa pakai pesawat terbang, atau bisa kombinasi dari beberapa mode tersebut ya. Nah, kalau misalnya modenya atau mode pengangkutannya itu apapun itu gitu ya, itu bisa menggunakan 7 ini. Jadi ada Xwork, ada FCA, ada CPT, ada CIP, ada DAP, DPU, dan DDP ya. Tapi kalau yang 4 ini itu khusus, only if pengangkutannya menggunakan vessel ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu Tante mau kirim barang pakai pesawat, udah pasti nggak bisa pakai Incoterm yang ini. Oke, clear ya? Nah, sekarang kita akan mendalami lebih lanjut tentang Incoterm-nya itu sendiri ya. Incoterm yang pertama akan kita bahas adalah Incoterm untuk rules of any mode or modes of transport. Artinya apapun apapun mode pengangkutannya ya, bisa menggunakan Incoterm ini. Oke. Ada 7 ya. Yang pertama adalah Xwork. Xwork kodenya EXW ya. Biasanya Xwork diikuti dengan tempat pengiriman ya, lalu diikuti oleh Incoterm 2020. Nah, Xwork ini biasanya tujuannya adalah gudang. Jadi kalau misalnya gudang PT ABC, maka tulisannya Xwork gudang PT ABC Incoterm 2020 ya. Nah, apa sih Xwork itu dan bagaimana pembagiannya? Oke. Nah, kalau teman-teman lihat di chart yang sini ya, di gambar ini, oke, itu ada yang warna biru. Yang warna biru itu adalah dari sisi penjual atau beneficiary. Oke. Sedangkan yang warna orange ya, itu melambangkan sisi dari pembeli atau applicant. Ya. Kalau teman-teman lihat gambarnya sudah clear, sudah sangat jelas ya, bahwa kalau misalnya kita menggunakan Incoterm EXW, biaya dan resiko dari dari penjual, dari beneficiary itu sampai dengan barangnya selesai diproduksi di gudang. Oke, jadi resiko dan biaya dari si penjual adalah pada saat mereka selesai memproduksi memproduksi barang dan barangnya ada di gudang mereka. Oke, lalu biaya dan resiko dari si pembeli atau applicant itu adalah pada saat barangnya akan diangkut, misalnya menggunakan truk kalau dari gambar ini ya, dari tempatnya penjual sampai dengan tujuan akhir gudangnya si pembeli ya. Jadi bisa kita simpulkan kalau Xwork itu adalah diambil sendiri sama pembeli gitu ya. Jadi barangnya ya di gudangnya si penjual, maka semua biaya angkutnya, biaya truknya, nanti biaya kuli orang-orang yang ngangkutin barangnya dari gudang ke truknya, lalu nanti sampai dengan biaya tolnya, terus nanti sampai dengan biaya sampai di tujuan, termasuk untuk nanti ngebongkar di gudang pembeli, itu biayanya pembeli ya. Begitu pula dengan resikonya. Kalau ternyata misalnya nih ya, barangnya sudah naik ya ke truk, lalu ternyata di tengah jalan truknya misalnya terguling, barangnya rusak, resikonya siapa ya? Resiko pembeli. Artinya pembeli tidak boleh komplain
tidak boleh minta ganti rugi kepada penjual kalau menggunakan ex work. Jadi ini adalah Incoterm yang sebenarnya sangat menguntungkan bagi sisinya si penjual, gitu ya. Nah, tapi tentu saja kalau misalnya ex work, ya balik lagi ke harga, ya. Artinya walaupun menguntungkan untuk penjual, tapi kalau disepakati harga ex work, pasti harga barangnya murah. Kenapa? Biasanya ini adalah only harga produksi, ya, nggak pakai biaya-biaya untuk pengiriman atau shipment, ya. Oke, saya rasa sangat clear. Oke, kita lanjut ke berikutnya. Yang kedua ada yang namanya FCA atau Free Carrier, ya. FCA diikuti tempat pengiriman, diikuti Incoterm 2020. Oke, nah sebenarnya FCA dibagi menjadi dua, ya. Ada yang FCA biasa, ya. Ada yang FCA seller promise, ya. Seller promise namanya. Artinya apa gitu ya? Nah, kalau yang FCA biasa itu biasanya cost, biaya, dan resiko dari si penjual adalah saat barang diserahkan ke carrier, ya. Jadi ke dalam skema FCA ini selain penjual pembeli biasanya ada pihak ketiga yaitu pengangkutan, carrier. Biasanya disepakati nih, nanti carriernya pakai apa, misalnya pakai GNT misalnya gitu ya. Nah, kalau sudah disepakati pakai GNT-nya akan datang ke tempat tujuan, ya. Biaya dan risiko dari si penjual adalah pada saat barangnya sudah naik ke GNT, ya. Nanti dari GNT berangkat sampai dengan tujuan, itu biaya dan risikonya dari si pembeli, ya. Itu dia. Nah, pertanyaannya adalah, loh, kalau saya pakai pihak ketiga GNT, terus misalnya GNT-nya dia di tengah jalan barangnya kenapa-kenapa, kok biaya saya, kok risiko saya? Itu pertanyaannya, ya. Ya, dari sisi FCA ini sebenarnya menggambarkan secara global. Artinya carrier-nya itu, si pengangkutannya itu ya sebenarnya part of si pembeli, ya. Walaupun pada saat kenyataannya kalau Bapak Ibu Om Tante memang pakai GNT, barangnya kenapa-napa, pastikan Om Tante bakal komplain ke GNT-nya, ya. Dan yang akan melakukan penggantian barang ya pihak kurirnya atau pihak GNT-nya, tapi bukan si pihak penjualnya atau beneficiary-nya. Oke, nah skema yang kedua adalah seller promise. Artinya begini, disepakati bahwa pengambilannya oleh tempat pengambilannya disepakati bukan di gudang si penjual, ya. Artinya si penjual dan pembeli sepakat nanti diambilnya di tengah lah, jumpa tengah. Yuk jumpanya di tengah ya, gitu ya. Di Warkop Agem misalnya, atau di Warkop apalah gitu ya, di tengah sini misalnya gitu ya. Nah, karena kesepakatannya adalah ketemu di tengah, biasanya dilakukan modifikasi, ya. Artinya cost dan resiko, biaya dan resiko dari si penjual, ya, itu dari tempat tujuan, ya, sampai dengan tempat yang telah ditentukan, dari tempatnya tujuan atau gudang, tempat awal sampai dengan tempat yang sudah ditentukan, ya. Karena ketemunya di tengah, maka biasanya carrier-nya atau si pembawanya ini, ya, dari tempat tujuan awal gudangnya si penjual sampai dengan jumpa di tengah, itu ya biayanya dan risikonya dari si penjual, ya. Pada saat sudah sampai, sudah selesai gitu ya. Berarti artinya si pembeli pun akan menunjuk carrier sendiri yang akan mengambil barangnya sampai dengan dari tempat jumpa tengah ini diantar sampai dengan tujuan akhir,
ya. Nah, kalau misalnya mereka menggunakan carrier yang sama, menggunakan carrier yang berbeda, maka carrier di sini itu bebannya pembeli. Tapi kalau menggunakan carrier yang sama, ya mungkin kesepakatan ya, kesepakatan bisa saja dibagi dua biayanya setelah di sini, atau biasanya ya sudahlah bebannya nanti disepakati di belakang seperti apa gitu ya. Tapi secara global penggunaan Incoterm-nya pada saat FCA jumpa tengah gitu ya, ya dari awal gudang si penjual sampai dengan titik temu di jumpa tengahnya, biaya dan resikonya menjadi beban penjual, dan pada saat di spot jumpa tengah sampai dengan tujuan akhir gudangnya si pembeli, itu bebannya dan resikonya adalah resiko dari pembeli. Clear ya teman-teman semua? Oke. Next. Yang berikutnya ada CPT, Carried Paid To. Ya. Dari bahasanya sih harusnya teman-teman sudah ngeh ya. Carried Paid To berarti yang nganternya itu udah dibayar ya, si kurirnya udah dibayar gitu ya. Nah, betul, memang kalau kita lihat dari grafiknya atau diagramnya ini atau gambarnya ini seperti pengertiannya ya. Artinya biaya dan resiko dari si penjual ya itu berbeda. Resikonya adalah pada saat si penjual ya menaikkan barang sampai dengan carrier ya. Misalnya ada kurirnya nih, ada truknya, ya udah barang di sini sampai dengan naik ke atas ya, itu resikonya resiko penjual. Kalau misalnya nanti berjalan dari kurirnya berjalan sampai dengan tempat tujuan, ternyata di tengah jalan ada apa-apa, ya itu resikonya resiko si pembeli. Artinya ya tidak bisa minta ganti ke penjual ya gitu. Cuma yang membedakan adalah biaya si pengangkutannya. Biaya pengangkutan si carrier-nya. Biaya pengangkutannya itu dibayarin oleh si penjualnya ya. Hanya biayanya ya. Jadi kalau misalnya kita mau kirim barang pakai TNT atau pakai tiki, ya kita bayarin tikinya. Ini apa? Saya bayarin nih biaya sampainya gitu ya. Tapi nanti kalau ada apa-apa ya resikonya tetap resikonya si pembeli. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, pasti timbul pertanyaan nih. Loh, Om, ini yang kuning ini apa nih? Kok cost-nya beda gitu ya? Kan tadi dibilang kalau misalnya cost-nya sampai tempat tujuan adalah biaya si penjual. Nah, kalau untuk CPT, Bapak Ibu teman-teman semua, memang biaya antarnya sampai dengan tempat tujuan itu dibayarin sama penjual ya. Tapi kalau teman-teman lihat di gambarnya, barangnya masih di atas si carrier, masih di atas truk. Artinya biaya antarnya dibayarin oleh penjual, tapi biaya turuninnya atau biaya unloadingnya ya, biaya unloadingnya, ngebongkarnya dari truk sampai turunin ke gudangnya itu menjadi bebannya si pembeli ya. Oke, jadi clear ya. Biaya yang dibayar oleh penjual only pengirimannya saja, nanti pembongkarannya tetap biayanya si pembeli. Resikonya saat pembeli cuma sampai memasukkan atau loading ke truk, tapi setelah itu beralih resikonya sampai dengan ke gudangnya pembeli ya. Oke, next. Berikutnya adalah CIP, Carried Insurance Paid To. Oke, ini adeknya yang tadi ya. Karena flow-nya memang sama ya. Secara cost, biaya, secara resiko dari si penjual itu hanya sampai loading ya. Untuk resikonya sampai untuk resikonya penjual sampai dengan loading,
untuk biayanya penjual sampai dengan pengantaran tempat, ya. Tapi dari sisi pembeli, biaya yang dikeluarkan adalah biaya bongkarnya, unloadingnya, dan resikonya mulai dari barangnya dimasukin ke kurir sampai ke tempat tujuan, ya. Cuma ada tambahannya adalah asuransi. Nah, di sini mungkin kesepakatan antara seller dan buyer bahwa nanti biaya asuransinya penjual yang cover ya untuk asuransinya kamu yang cover ya, gitu ya. Artinya udah asuransinya yang melakukan penutupan asuransi adalah pihak beneficiary, ya. Itulah Incoterm CIP Carried Insurance Paid to, ya. Next, yang berikutnya adalah DAP, Delivered at Place, ya. Delivered at Place itu seperti apa sih, ya? Ini sebenarnya kalau teman-teman ngeh gitu ya, yang di awal ini adalah kebalikannya dari ex-work. Kalau ex-work diambil di tempat, ya. Kalau DAP adalah diantar sampai dengan tujuan. Oke, simpel kan? Jadi kalau teman-teman misalnya mau transaksi, terus dibilang nih dealnya oke, kita mau beli barang you punya gitu ya, tapi Incotermnya nanti pakai DAP, Delivery at Place. Teman-teman pasti udah ngeh harusnya. Waduh, kalau DAP berarti saya antar barang sampai dengan tempat tujuan, ya. Berarti barang saya misalnya harganya 1 juta plus biaya antar udah misalnya 300, maka saya harus kasih harganya sudah harga net dengan pengiriman, ya. Jadi harga jual saya adalah 1.300.000 gitu ya. Berbeda kalau ex-work. Kalau ex-work diambil ke sini, ya udah saya harga produksi aja lah, misalnya cuma 1 juta gitu ya. Tapi kalau di AP, teman-teman eksportir atau penjual harus memperhitungkan dari biaya transportasinya. Karena balik lagi DAP transportasi, teman-teman penjual atau beneficiary atau eksportir yang harus menanggung, ya. Nah, seperti di gambarnya, cost dan biaya dan risikonya dari penjual adalah dari saat dia bikin barang sampai dengan pengantaran di tempat tujuan, ya. Nah, kalau biaya dari pembeli atau applicant, biaya unloadingnya, biaya bongkarnya. Oke, clear? Nah, yang berikutnya adalah kakaknya atau adeknya ya, adeknya kali ya. Adeknya dari DAP yaitu DPU. D ya teman-teman, bukan G. Kalau GPU buat pijet. Kalau DPU Delivery at Place Unloaded. Ya. Sama banget plek-plek flow-nya sama dengan DAP. Ya. Cost dari si penjual, biaya dan resikonya adalah dari saat pengiriman, ya, barang dikirim sampai dengan tempat tujuan ditambah unloadingnya, ya, plus bongkar muatnya, ya, sampai dengan di tempat tujuan diturunin barangnya, selesai, ya. Disitulah biaya dan resikonya, ya. Nah, lalu untuk pembeli atau applicant resikonya apa? Ya, kan sudah diturunin barangnya, ya. Nah, sebenarnya kalau misalnya memang gudangnya memang gudang si penjualnya besar gitu ya. Artinya apa? Artinya memang pada saat unloadingnya memang sudah dimasukkan ke gudang, sudah ditata, sebenarnya mereka tidak ada cost, ya. Tapi di sini dibuka peluang kalau misalnya ternyata barangnya barang besar, misalnya besi beton gitu ya, besi beton atau misalnya yang besar-besar, atau ini deh batu bara misalnya ya.
pengiriman batu bara. Tentu saja kalau pengiriman barang-barang besar atau barang curah kan ada tempat tujuan akhirnya ya, misalnya container yard atau di lapangan gitu ya. Oke, diturunin aja di gudang saya tapi di lapangannya gitu ya. Ya sudah, berarti resikonya dan biayanya dari penjual itu sampai dengan lapangan yang dituju diturunin ya. Nah, nanti kalau misalnya ternyata ada tambahan, misalnya barangnya yang dari lapangan dibawa untuk dimasukkan ke tempat lain atau ke gudang lain, yaitu sudah resiko dan biaya dari si pembeli. Oke, ya. Seperti itu teman-teman ya, Bapak Ibu. Jadi jangan takutnya jangan miss gitu ya. Lihat di sini, wah di sini ada biaya. Ini biaya apa nih? Gitu kan ya. Intinya seperti itu ya. Intinya adalah di AP dan DPU itu mirip-mirip, artinya diantar sampai dengan tujuan gitu ya, sampai tujuan yang telah disepakati ya antara penjual dan pembeli. Kalau disepakatinya di gudang ya sampai gudang, kalau disepakatinya misalnya di lapangan itu gitu ya, lapangan sebelah gudang saya ya di situ gitu ya. Bedanya kalau di AP biaya dari si penjualnya tidak sama bongkar muat, tapi kalau DPU plus bongkar muat. Nah, kembali lagi, kalau teman-teman Bapak Ibu Om Tante mau transaksi diminta Incotermnya DPU, jangan lupa ya, ada biaya untuk bongkarnya. Jangan lupa untuk ditambahkan ya. Jangan sampai nanti dirasa, oh kayaknya udah masuk nih hitung-hitungan cuannya nih, misalnya udah saya anter nih, clear gitu ya. Taunya lupa kalau DPU ada biaya bongkar. Akhirnya marginnya, cuannya teman-teman kepotong juga untuk biaya bongkar muatnya gitu ya. Cuannya malah semakin menipis ya. Jadi itu pentingnya kita memahami tentang Incoterm, karena larinya ke biaya sih ya, lebih kepada biaya dan resiko ya. Kapan sih resikonya beralih? Kalau teman-teman Bapak Ibu Om Tante jadi eksportir harus tahu nih resiko saya sampai mana ya. Jadi jangan sampai kalau misalnya ternyata ada kejadian tiba-tiba Om Tante Bapak Ibu sebagai eksportir dituntut sama si penjualnya, barang kamu tenggelam, barang kamu rusak misalnya, tabrakan gitu kan, ayo ganti. Nanti dulu kita lihat dulu Incoterm yang dipakai apa ya, terus kejadiannya di mana gitu ya. Nah, jadi teman-teman harusnya sudah sangat-sangat aware ya, dengan paham dengan Incoterm ini. Maka teman-teman eksportir ya, dan importir sudah paham saya posisinya sebagai apa ya, maka yang menguntungkan bagi saya itu Incoterm apa yang digunakan. Oke, Bapak Ibu, demikian untuk pembahasan tentang Incoterm yang posisinya adalah menggunakan AnyMode ya. Jadi pure khusus untuk transaksi-transaksi yang menggunakan AnyMode. Oke, di video selanjutnya nanti kita akan bahas khusus Incoterm yang menggunakan mode pengangkutannya khusus vessel ya. Oke, terima kasih. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share. Kalau teman-teman Om Tante Bapak Ibu merasa bahwa informasi yang ada di sini bermanfaat ya, biar semua orang paham, biar semua orang tahu, semua orang tercerahkan gitu ya. Karena ini suatu hal yang penting terkait dengan cuannya Bapak Ibu kalau melakukan transaksi perdagangan. Oke, kalau misalnya ada yang masih kurang jelas atau mau ada topik yang memang dibahas lebih dalam, feel free untuk komen di kolom komentar ya. Nanti pasti kita cek, kita pasti lihat. Kalau misalnya kita rasa memang perlu untuk dibahas, akan kita bahas lebih lanjut. Terima kasih, sampai bertemu di video berikutnya. Bye bye.